Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui pembelajaran daring ini ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kita akan mempelajari tentang sumber daya alam ya. Di gambar ini, di layar HP ini sudah tertera sumber daya alam, berbagai jenis-jenis sumber daya alam. Ini sumber daya alam sangat banyak jenisnya, yaitu satu, berdasarkan ketersediaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terbarukan. Maksudnya adalah sumber daya alam yang bisa diciptakan kembali atau diadakan kembali apabila sudah habis. Misalnya sumber daya alam hewan itu bisa dibudidayakan dengan peternakan. Atau sumber daya alam tumbuhan ya itu bisa dibudidayakan dengan bertanam atau bertani atau berkebun. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tak terbarukan ya. Maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak bisa diciptakan kembali atau diadakan kembali apabila sudah habis. Walaupun bisa, itu memerlukan ratusan atau jutaan tahun ya. Kemudian jenis yang kedua, berdasarkan asalnya dari makhluk hidup atau tak hidup ya. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup itu disebut hayati ya. Seperti sumber daya alam yang berasal dari hewan, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, itu disebut sumber daya alam yang berasal maksudnya yang disebut dengan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan itu disebut hewani. Adapun sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan itu disebut nabati. Kemudian satu lagi sumber daya alam non hayati, tak hidup. Maksudnya adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk benda mati ya, atau abiotik. Contohnya itu sumber daya alam yang berasal dari barang-barang tambang. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan bahannya, yaitu sumber daya alam migas, yaitu minyak dan gas, dan sumber daya alam non migas ya, sumber daya alam yang bukan berasal dari minyak dan gas ya. Sumber daya alam migas misalnya minyak bumi ya. Non migas misalnya emas, perak dan lain sebagainya. Nah, di sini ada daftar sumber daya alam yang coba kalian pelajari, baca dengan saksama ya. Nah, ini ada contohnya nomor 1, misalnya nama bahan tambang batu bara. Apakah batu bara ini terbarukan? Tidak ya, berarti di strip ya. Apakah batu bara ini tak terbarukan? Betul ya, berarti di checklist. Apakah batu bara termasuk hayati, makhluk hidup? Bukan ya, berarti di checklist. Apakah batu bara yang termasuk non hayati? Betul ya, berarti di checklist. Apa batu bara termasuk minyak atau gas? Bukan, berarti di strip ya. Apakah batu bara termasuk non migas? Iya, berarti di checklist. Dan seterusnya diteruskan, minyak tanah, udara, tumbuhan, hewan, air, emas, marmer, LPG ya, diteruskan. Ini berada di halaman 31 ya. Coba kalian buka di buku tematik halaman 31. Kemudian satu lagi, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya.
Ini ada pada saat kamu bernapas berarti kamu memanfaatkan sumber daya alam berupa titik-titik ya. Kemudian nomor 2, pada saat kamu minum berarti kamu menggunakan sumber daya alam berupa titik-titik. 3, ketika kamu naik sepeda motor maka bahan bakarnya adalah titik-titik. Ketika kamu makan daging berarti memanfaatkan sumber daya yang berasal dari titik-titik. Makanan yang paling kamu suka adalah titik-titik karena, nah tulis alasannya ya. Ini ada di halaman 32 ya. Ini tulis kembali isinya di buku tulis masing-masing. Nah kalau sudah selesai secepatnya dikirim ke nomor Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.